Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Opik Hidayat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai IP address. Nah, apa itu IP address? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai IP address. Jadi IP address itu adalah deretan angka yang mewakili identitas perangkat ketika terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Jadi sama seperti nomor pada alamat rumah, IP address itu berfungsi untuk memastikan data dikirim ke perangkat yang tepat. Nah, jadi sesuai misalkan kalau kita merequest suatu data atau file ke server internet tertentu, maka nanti yang paling utama yang kita butuhkan adalah alamat IP-nya atau IP address-nya. Dan rentang angkanya adalah dimulai dari angka 0.0.0.0 sampai dengan 255.255.255.255. Kemudian selanjutnya adalah pengertian alamat IP. IP itu singkatan dari Internet Protocol atau dalam bahasa Indonesia berarti protokol internet. Jadi, IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat protokol internet atau alamat IP yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke dalam jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun jaringan lokal. Kemudian cara kerja IP address dan fungsi IP address. Nah, jadi bisa dilihat ya. Di sini ada komputer dengan IP 192.168.1.2. Kemudian ada komputer yang kedua yaitu dengan IP 192.168.1.3, dan yang terakhir ada komputer 192.168.1.4. Kemudian di sini anggap saja yang RS1 itu adalah router atau modem atau sebuah modem internet dengan IP-nya yaitu 192.168.1.1, di mana modem itu sendiri sudah terkoneksi ke akses internet dengan IP public. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu IP privat sama IP public. Ya, perbedaannya adalah IP privat itu yang ada di lokal ini, yang IP-nya contohnya misalkan 192.168.1.2. Nah, untuk IP public itu yang ini 67.210.97.1. Nah, untuk cara kerjanya sendiri yaitu, jadi sudah dijelaskan IP address itu seperti halnya ketika kita mau memesan sebuah paket berupa barang ataupun apapun itu, misalkan di marketplace. Nah, kita kan beli online nih. Setelah beli online itu kan otomatis harus diisi yang namanya alamatnya. Nah, begitu pula dengan kita ketika ingin terhubung ke jaringan komputer, baik itu mau jaringan komputer lokal ataupun jaringan komputer WAN atau internet. Nah, jadi cara kerja IP ini, misalkan komputer yang satu itu yang memiliki IP 192.168.1.2 akan misalkan menonton sebuah video di YouTube misalkan. Nah, jadi misalkan ketik video Upin Ipin. Nah, jadi si IP di komputer ini akan merequest ke modem yang ini, yang ke R1. Dari R1 akan meneruskan ke akses internet sampai ke server internet atau server YouTube-nya. Nah, setelah itu, maka dari server itu akan dikirim kembali video request atau video hasil request dari komputer yang ke satu. Nah, selanjutnya masuk ke modem dulu, dari modem maka dikirimkan ke komputer yang satu yang request videonya tadi. Kurang lebih untuk gambarannya seperti itu. Terus kemudian fungsi IP address ya sudah saya jelaskan tadi, yaitu sebagai pengalamatan sebuah perangkat jaringan ya. Jadi yang mana yang namanya perangkat jaringan itu wajib dan harus diisi IP address-nya, baik itu secara otomatis ataupun secara manual. Untuk berikutnya, setelah saya menjelaskan cara kerja IP address
dan fungsi daripada IP address. Kemudian ada jenis-jenis IP address nih. Jadi yang pertama ada versi IP address, yaitu dibagi menjadi dua. Di antaranya adalah IP versi 4 dan IP versi 6. Kemudian selanjutnya pengalamatan IP address. Nah, pengalamatan IP address itu dibagi menjadi dua juga, yaitu private IP atau IP privat dan public IP atau IP public. Untuk berikutnya ada pengisian IP address pada perangkat jaringan. Bisa kita gunakan dengan menggunakan IP dinamik atau dinamis dan IP statis. Untuk yang pertama, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai versi IP address. Yang pertama adalah ada IP versi 4. Nah, IP versi 4 ini jadi alamat IP yang paling umum digunakan dengan panjang totalnya yaitu 32 bit dan 4 bagian atau oktet yang dipisahkan oleh titik. Jadi dari 32 bit itu sendiri dipisahkan menjadi 4 bagian, yaitu jadi 8, 8, 8, dan 8. Jadi 8.8.8.8 gitu. Nah, nilai setiap oktet berkisar antara 0 sampai 255. Kemudian kepanjangan IP 4 itu sendiri yaitu Internet Protocol version 4. Nah, mungkin insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya akan membahas mengenai cara subnetting IP address versi 4. Adapun contohnya, IP address versi 4 yaitu 169.89.131.246. Nah, yang berikutnya adalah IP versi 6. Adalah versi IP address yang lebih baru dari IP versi 4. Nah, tujuan adanya IP versi 6 ini maksudnya kan yaitu untuk menggantikan IP versi 4, yang mana IP versi 4 itu sudah banyak atau di seluruh dunia pasti menggunakan IP versi 4. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu IP versi 4 habis, maka kita bisa menggunakan IP versi 6. Nah, jika IP versi 4 ini memiliki 32 bit, nah berarti untuk panjang IP versi 6 adalah mencapai 128 bit. Artinya ada sekitar 340 undecillion atau angka di belakang digit pertamanya ada 66. Alamat IP versi 6 yang berbeda. Nah, kemudian alamat IP versi 6 ini ditulis dalam rangkaian digit heksadesimal 16 bit dan huruf dipisahkan oleh titik 2. Jadi pada jenis IP address ini kita akan menjumpai huruf dari A sampai F, termasuk angka 0 sampai 9. Contohnya 2001.2 db8.2.333.3.2 cc.cc.2 DDDD.2 EEE.2 FFF. Nah, kurang lebih itu adalah contoh dari IP versi 6. Berikutnya adalah pengalamatan IP address. Nah, dalam pengalamatan suatu IP address, misalkan kita akan mengisi sebuah IP address di jaringan lokal, maka kita harus atau wajib menggunakan IP privat. Kita nggak boleh menggunakan IP public. Dan yang kedua itu adalah IP public. Jadi yang satu adalah IP privat, yang kedua adalah IP public. Fungsinya ya IP privat digunakan untuk jaringan lokal, IP public digunakan untuk jaringan di luar lokal atau jaringan yang lebih luas dan terhubung ke akses internet biasanya. Nah, di sini contohnya ya, perangkat yang biasanya digunakan atau menggunakan IP privat itu contohnya seperti laptop, handphone, komputer, dan yang dilengkapi Bluetooth dan bisa terhubung ke jaringan lokal memiliki IP privat sendiri. Jadi artinya intinya IP privat itu hanya diisi untuk IP jaringan lokal. Nah, ini contoh-contohnya. Untuk IP privat ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas A, dimulai dari angka 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Dan yang kedua ada kelas B, IP kelas B,
yaitu dimulai dari angka 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Dan yang terakhir, ada IP kelas C 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255. Nah, itu adalah contoh alamat IP privat. Berarti intinya yang di luar IP atau rentang IP tersebut dimulai dari kelas A, B, dan C itu nggak boleh diisi di IP lokal. Atau sebaliknya, IP yang di tabel ini nggak boleh diisi di IP atau perangkat jaringan yang dipublish. Nah, kemudian IP public itu adalah jenis IP address public yang digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal dan terhubung ke internet. Berkebalikan dengan IP privat, maka IP public ini tidak tersedia gratis. Intinya, kalau IP lokal itu boleh digunakan siapapun di jaringan lokal dan tidak berbayar atau gratis. Nah, kalau misalkan untuk IP public itu bayar. Oke, untuk selanjutnya adalah pengisian IP address. Nah, dalam pengisian suatu IP address, baik itu di perangkat jaringan lokal ataupun jaringan internet, ada dua cara pengisiannya. Yang satu yaitu dengan menggunakan alamat IP dinamis, dan yang kedua alamat IP statis atau dalam bahasa Inggrisnya dynamic IP dan static IP. Perbedaannya adalah kalau kita menggunakan dynamic IP atau alamat IP dinamis, jadi IP itu sifatnya berubah-ubah. Nah, terus IP tersebut diberikan oleh penyedia layanan internet kepada pelanggannya. Alamat ini biasanya digunakan karena alasan keamanan. Jadi sifatnya yang berubah-ubah dimaksudkan untuk mempersulit para hacker mengakses antar muka jaringan. Alamat IP dinamis juga bisa diakses di jaringan lokal. Misalkan kita buat sebuah server yang namanya DHCP server, maka servisnya itu si server akan memberikan IP secara otomatis ke klien-klien yang terhubung ke jaringannya. Nah, kemudian IP dinamis selalu berganti setiap kali perangkat baru ditambahkan ke jaringan. Saat konfigurasi jaringan berubah, atau saat perangkat reboot atau restart atau mati terus dinyalakan lagi, kalau Anda yang menggunakan layanan internet dari suatu penyedia, IP di rumah Anda pun tidak selalu sama. Intinya, yang memakai IP dinamis itu misalkan ketika modem kita di restart atau dimatikan dulu, maka setelah dinyalakan lagi, IP-nya akan berubah. Nah, itu contohnya ketika kita menggunakan IP dinamis. Kemudian alamat IP statis. Static IP atau alamat IP statis adalah kebalikan dari jenis IP dinamis. Nah, dengan rangkaian angka yang tetap dan tidak berganti-ganti, jenis protokol ini akan tetap sama, kecuali ada perubahan pada administrasi jaringan. Intinya, IP-nya itu tetap saja seperti itu, kecuali misalkan si perusahaan jaringan tersebut ingin berubah IP-nya, yaitu sah-sah saja. Tapi dengan catatan, perubahannya itu secara manual diisi oleh admin jaringan. Kemudian yang berikutnya, pengguna akhir umumnya tidak memerlukan alamat IP ini. Namun, jenis IP ini diperlukan untuk perangkat yang memerlukan akses tetap. Nah, atau jika Anda sering terhubung ke jaringan pribadi. Contohnya, kalau misalkan kita memiliki sebuah server internet atau apapun itu, server apapun itu, kemudian kita ingin meremote-nya tanpa harus merubah-rubah IP atau tanpa harus menggunakan VPN, maka ya salah satu alternatifnya itu menggunakan static IP. Dengan kita mengakses static IP atau IP static, maka si alamat servernya itu nggak rubah-rubah, tapi ya mungkin rawan terkena serangan hacker lah, kurang lebih seperti itu.